Oke, di video kali ini kita akan belajar eh, bagaimana membuat killer path ya. Jadi killer path itu biasanya digambarkan dengan kotak merah gitu ya. Tapi sebelumnya, oke, saya tunjukin dulu killer path itu seperti apa. Nah ini, kill brick atau killer path kayak gini ya. Jadi ini konsepnya kita akan membuat health dari humanoid itu 0 atau dia mati gitu ya. Jadi begitu karakter kena merah ini atau killer path ini, maka health-nya 0 gitu. Tapi sebelumnya saya akan terangkan dulu konsep apa ya yang sering kita lakukan begitu kita membuat game di Roblox ya. Anchor ini biasanya kita pakai supaya objek atau model itu tetap diam, tidak terkena proses gravitasi. Jadi kalau tidak anchornya, kalau kita uncentang atau tidak dicek, tidak dicentang, maka objek itu akan jatuh. Kalau can collide ini, objek tersebut bisa diadu atau ditumbuk gitu kan. Jadi kalau can collide-nya false, objek itu bisa ditembus, tapi can collide true, objek itu tidak bisa ditembus. Transparansi tentu saja tahu ya, kita bisa buat suatu objek transparansi gitu ya. Touch event, nah ini kayak killer path tadi, begitu di touch atau kena gitu ya, kena sentuhan, maka event tersebut akan terjadi. Humanoid ini adalah yang mana menambahkan beberapa properti atau karakteristik manusia ke dalam karakteristik tersebut. Misalkan ada health gitu kan ya. Si frame ini untuk position rotation suatu objek. Basic ini seperti tadi ya, kayak can collide. Begitu apakah objek tersebut bisa disentuh atau bisa jatuh atau enggak gitu kan, atau bisa berputar atau gimana. Di bounce logic ini lebih ke kita memberikan jeda atau waktu supaya nanti bisa lebih realistis gamenya. Oke, kita akan terangkan lebih lanjut begitu kita nanti buat codingnya ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh can collide dan anchor. Saya akan masuk ke Roblox. Saya akan buat part, misalkan silinder. Silindernya ini kan saya gedekan ya. Oke, satu lagi spare. Spare juga kalau mau gedein boleh. Oke, sekarang ini saya kasih nama, klik kiri di sini satu kali. Ini silinder gitu ya. Ini adalah spare atau bola gitu ya. Nah, untuk silinder kita lihat properties anchornya. Saya akan centang anchornya supaya dia diem, tidak terkena gaya gravitasi ya. Nah, sedangkan yang spare atau bola anchornya saya tidak centang. Kita akan lihat yang silinder yang di anchor ya. Jadi tuh dia tetap diam di situ ya. Tapi kalau yang spare atau yang bola tidak di anchor, dia bisa didorong. Tuh. Karena dia tidak di anchor. Gitu ya. Kalau dia di anchor, dia nggak akan bisa seperti itu. Kita akan coba dia di anchor ya, dan yang tabung anchornya kita lepas. Itu kebalikannya.
Jadi nanti yang bola ini nggak bisa didorong karena dia anchor, jadi harus diam di situ. Tuh lihat. Tapi yang tabung ini tergantung, itu kalau dia kegedean dia tidak bisa digeser ya. Tapi ini dia nggak anchor nih. Harusnya dia, oh ya, kalau saya naikin ya, tuh dia jatuh lagi kalau nggak di anchor, karena dia terkena gaya gravitasi. Tuh jatuh ya. Oke, seperti itu. Dan can collide. Can collide itu kalau true dia nggak bisa ditembus, kalau false dia bisa ditembus. Misalkan ini saya buat dia can collide-nya, defaultnya sih can collide-nya true ya. Nah kita buat yang bola ini false atau bisa ditembus. Kita lihat. Ini tidak bisa ditembus, can collide-nya true atau dicentang, yang ini bisa ditembus. Atau can collide-nya false, tidak dicentang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu hal yang penting, anchor dan can collide. Jadi kalau misalkan kita mau bikin tabung yang melayang gitu, itu harus anchor-nya harus true supaya dia tidak jatuh, tidak terkena gaya gravitasinya dari fisiknya Roblox ya. Dan kalau dia mau bisa dinaikin berarti harus can collide true. Nah ini nih dia nggak akan jatuh. Tapi kalau yang ini karena dia anchor-nya saya false kan, can collide-nya saya true ya supaya dia tidak bisa tembus. Tapi karena can collide-nya false, yang bola ini atau yang spare itu akan jatuh, tapi yang silinder itu, yang tabung itu nggak akan jatuh. Tuh lihat dia jatuh, ini nggak akan jatuh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk can collide dan anchor, transparansi itu ini ya gampang ya. Jadi kalau misalkan ini mau transparansinya 0,5 atau 1, itu bisa lebih transparan. 0,5 tuh dia lebih transparan. Kalau 1 itu tidak kelihatan ya sama sekali. Tapi di situ ada. Tetap dia kalau can collide dia tidak bisa ditembus ya. Meskipun di situ sudah transparansinya sudah 1 atau enggak kelihatan. Tapi itu kayak ada dinding gitu. Touch event nanti akan kita terangkan waktu kita bikin killer path codingnya. Humanoid juga sama ya. Nanti karena kita akan cek apakah yang touch itu karakternya humanoid atau enggak. Si frame ini untuk lokasi rotasi, di Bones logic ini juga sama, nanti kita akan praktekkan waktu killer path supaya nanti dikasih jeda di programnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih.